Ini teman saya, bekas orang jahat yang sudah sukses jadi orang baik. Dia yang menemukan saya waktu kondisi saya sedang bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Sehabis gagal bisnis, waktu keadaan saya sedang miskin, nganggur, ditinggal istri, dan kehilangan anak-anak. Waktu iman saya menipis, dia yang mengajarkan dan mengajak saya jadi copet. Ada HP lobet, bos nggak jadi nge-save nomor HP Prita. Iya. Heh, saya curhat bukan buat diketawain tahu. Iya, saya tahu. Hasil produksi kamu berdua masih tergantung ke orang lain. Belum punya tukang jahit sendiri. Gak apa-apa, masukinnya sedikit-sedikit juga. Terima kasih ya tuh kalau gitu mah. Iya, sama-sama. Saya barusan cuma kebetulan lewat. Iseng, mampir. Tadi udah saya coba nelpon dulu, tapi HP Ubed mati. Saya kira Ubed ada di rumah. HP-nya mati, lagi dicas. Ubed pergi dari tadi siang. Nggak tahu mau kemana. Biasanya mah paling ngontrol yang jualan cilok. Oh gitu. Ya udah, kalau gitu saya pamit aja. Nggak ditunggu aja. Nggak usah. Salam aja buat Ubed. Iya bos. Saya harus jualan. Nggak bisa ngobrol terus di sini. Saya harus pergi. Saya makan ikut kamu. Gua gimana? Kamu balik aja ke tempat Bos Saeb. Ke tempat dia biasa pulang. Nanti saya sama Arman habis jualan nyusul. Oke. Ya udah, saya jalan dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, dompet kamu yang waktu itu kecopetan, akhirnya gimana? Aku udah lapor polisi buat bikin surat kehilangan, buat bikin KTP baru sama ganti kartu ATM. Uangnya udah nggak mungkin balik? Udah aku ikhlasin, mungkin memang bukan rezeki aku. Kalau memang dompet itu hilang, semoga bermanfaat buat yang nemuin. Kalau itu sengaja diambil orang, biar orang itu bisa terbuka kesadarannya. Ngelamunin apa? Bukan apa, tapi siapa? Ngelamunin siapa? Orang yang tadi. Yang tahu siapa kita. Menurut kamu, dia itu siapa? Aku yakin, dia itu jawarannya copet. Dia bisa tahu siapa kita. Membaca strategi kita. Dan menjelaskan kelemahan kita. Terus? Aku mau cari dia. Ada keperluan apa? Cuma mampir aja katanya. Serius? Iya. Kopi. Kopi. Man, mereka itu copet. Kamu tahu dari mana? Saya pernah melihat mereka lagi operasi. Kamu lihat yang barusan papasan sama kita, yang tinggi kurus. Lihat, biasa aja, nggak ganteng. Dia itu sepertinya tahu kalau kita copet. Kamu tahu dari mana kalau dia tahu kita copet? Dia pernah lihat saya operasi. Dia bakal lapor polisi nggak? Mudah-mudahan aja enggak. Kalau dia lapor polisi, kita bisa ditangkap. Kalau mereka ditangkap polisi, masuk penjara, kasihan. Nanti nasib mereka sama seperti kita. Terus kamu mau apa? Ngasih tahu kalau di penjara itu nggak enak. Memangnya mereka mau dikasih tahu? Nggak tahu. Nanti kita cari lagi mantan istri kamu dan anak kamu lagi enggak? Mau, tapi mau cari lagi kemana? Terus anak buah kamu yang kemarin gimana? Saya nanti mau balik ke taman dulu aja. Mudah-mudahan si Bun Bun kembali. Itu dia. Yang laki-laki, dia itu yang duduk di samping aku sebelum kamera aku hilang. Dia ikut nggak ada waktu kamera aku nggak ada. Yang perempuan, dia itu yang nabrak aku. Terus habis itu dompet aku nggak ada.
Terus sekarang gimana? Kita ikuti mereka. Saeb! Kamu jadi tukang sapu jalanan? Iya. Kemarin saya lihat kamu waktu saya diangkot. Pakai seragam ini, bawa sapu. Terus saya turun, tapi kamu keburu pergi naik pick up. Terus saya ngasih tahu Dewi, ngasih tahu Ubed juga, tapi nggak ada yang percaya. Mungkin mereka berpikir cuma mereka yang bisa jadi orang baik. Saya enggak. Ini teman saya, bekas orang jahat yang sudah sukses jadi orang baik. Dia yang menemukan saya waktu kondisi saya sedang bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Sehabis gagal bisnis, waktu keadaan saya sedang miskin, nganggur, ditinggal istri, dan kehilangan anak-anak. Waktu iman saya menipis, dia yang mengajarkan dan mengajak saya jadi copet. Waktu saya insap, Dewi insap, Ubed insap, semua ngajakin kamu buat insap juga. Tapi kamu nggak mau. Itulah tololnya saya. Kamu mau saya bantu cari kerjaan yang lebih baik? Gak usah. Jasa saya nggak ada. Lagi pula menurut saya pekerjaan saya sekarang sudah cukup baik. Maaf, saya harus kerja. Biarpun cuma tukang sapu jalanan, saya harus profesional. Salam buat Dewi sama Ubed. Halo, Udah pulang? baru mau. Bisa ketemu? Mau apa? Nggak tahu. Kamu yakin? Mereka memang ngikutin kita? Iya, Bisa aja cuma kebetulan satu arah. naik. Waduh, mereka naik ke angkot. Kita kejar pakai angkot. Mana angkotnya? Sabar, nanti juga ada. Tapi kalau udah ada angkotnya, kita nggak tahu mereka udah sampai mana, turun di mana, terus pergi kemana. Terus gimana tuh? Kita ke tempat bos Saeb. Ayo. Kita masuk gang. Yang perempuan, dia itu dulu korban aku sama Unai. Yang laki. Dia itu yang aku ambil kameranya. Dia juga yang waktu itu nyamperin aku. Terus kamera dari kamu yang lagi aku pakai, dia bilang itu kamera dia. Korban-korban kita tahu siapa kita. Kita lapor polisi aja. Biar polisi aja yang ngejar mereka. Informasinya belum lengkap. Kita nggak tahu siapa mereka, di mana tempat mereka. Kita juga nggak punya bukti. Jadi kita masih harus terus main detektif-detektifan yang konyol ini. Iya. Enggak, aku capek, nyerah. Aku udahan aja. Payah. Iya, aku memang payah. Dadah. Udah sekalian ngajak Ubed. Udah saya coba kontak, tapi HP-nya mati. Parkir yang rapi. Jangan ngobrol, langsung setoran. Iya, Bos. Waktu pertama dia nemuin saya, sehabis keluar dari penjara, saya mau minjem uang buat ongkos nyari mantan istri sama anak-anaknya. Dia juga bilang butuh HP buat komunikasi. Saya ngasih, tapi sekedarnya aja. Nggak percaya sama dia. Tapi setelah saya tahu dia kerja jadi tukang sapu jalanan, saya percaya dia memang sudah insaf. Dia kerja supaya punya uang buat ongkos nyari mantan istri sama anak-anaknya. Yang penting kan dia udah nggak jadi copet lagi. Soal dia nggak bisa nyari mantan istri sama anak-anaknya. Itu kan urusan dia sendiri. Kalau saya gak cukup sabar ngumpulin uang seperak dua perak buat ongkos nyari mantan istri sama anak-anaknya, bisa-bisa Nyaib ngumpulin bekas anak buahnya, balik lagi ke kerjaan lama jadi copet. Kita kenal beberapa orang bekas anak buahnya Saeb.
Sama seperti Saeb, mereka ditangkap polisi, di penjara juga. Terus sekarang sudah keluar dari penjara juga. Sama seperti Saeb.